prosedur penyusunan perangkat pembelajaran anak usia dini. 1. Pengertian pengembangan kurikulum. Kurikulum pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman, terutama bagi pendidik di setiap jenjang pendidikan pada tingkat satuan masing-masing. Oleh karenanya, ada sejumlah prinsip dalam proses mengembangkan kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman akan membawa anak untuk dapat memaknai hidup sesuai dengan aturan hidup yang ada di masyarakat dan membekali anak baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. 2. Pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut Nana Sujana, perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran dengan mengkoordinasikan komponen pengajaran sehingga arah tujuan, materi, metode dan teknik serta evaluasi menjadi jelas dan sistematis. 3. Prosedur penyusunan perangkat pembelajaran. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain adalah layanan pendidikan diutamakan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun dan anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Merupakan layanan di taman kanak-kanak yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk tumbuh kembang selanjutnya, sehingga anak siap memasuki pendidikan dasar. B. Komponen perangkat pembelajaran. Komponen-komponen perangkat pembelajaran untuk anak usia dini sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan. Rumusan tujuan pembelajaran mencakup 3 aspek domain, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Domain kognitif, di mana tujuan pembelajaran berkaitan dengan aspek intelektual anak, yaitu penguasaan pengetahuan, informasi, data dan fakta, konsep, generalisasi, serta prinsip. Domain afektif adalah domain yang berhubungan dengan penerimaan dan apresiasi anak terhadap suatu hal, serta perkembangan mental yang ada dalam diri seseorang. Domain psikomotorik adalah domain yang menggambarkan kemampuan dan keterampilan anak yang dapat dilihat dari unjuk kerja atau performance berupa keterampilan fisik dan keterampilan non-fisik. 2. Memilih materi pembelajaran atau pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses untuk mendapatkan pengalaman belajar. Ada kalanya proses pembelajaran juga dilakukan dengan stimulasi dan dramatisasi. Tujuan yang hendak dicapai tidak hanya sekedar untuk mengingat, tapi juga untuk menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi anak. 3. Memilih metode dan media pembelajaran. Menentukan kegiatan belajar mengajar dengan memilih dan merancang strategi, metode, media, dan model pembelajaran untuk anak. Kegiatan belajar anak disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini atau disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Metode pembelajaran untuk anak usia dini sangat variatif sekali, dari metode ceramah, cerita, bernyanyi,
bermain, dan lain sebagainya. 4. Perencanaan asesmen. Asesmen merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan asesmen akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan anak mencapai tujuan pembelajaran. Pelaporan perkembangan anak disusun melalui proses analisis sintesis, interpretasi, dan komunikasi. Dalam proses analisis dan sintesis, guru mengumpulkan data hasil asesmen perkembangan yang telah dilakukannya untuk semua aspek perkembangan, dan mengamati karakteristik perkembangan yang terlihat pada anak. Selanjutnya, guru membuat sebuah interpretasi dari karakteristik perkembangan anak yang telah diamati guru.